Salam. Baik, perkenalkan nama saya Oscar Mapwasa. Saya semester 1, kelas E, Prodi PAK. Baik, video ini bertujuan untuk melengkapi tugas sejarah gereja umum dengan materi periodisasi sejarah gereja umum. Baik, periodisasi sejarah gereja umum. Bagian yang pertama, pada tahun 30 hingga 590 Masehi, sejarah gereja kuno. Sejarah gereja kuno dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, sejarah gereja kuno pada tahun 30 sampai dengan 312 Masehi. Ciri-ciri sebagai berikut. A. Bentuk organisasi yang ada berupa presbyteros, episkopal, dan diakonos. B. Adanya filsafat-filsafat dan pengenian gereja. Tahap yang kedua, pada tahun 313 sampai dengan 590 Masehi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Konstantinus Agung menjadi pembebas gereja. Yang kedua, adanya konsili-konsili Nicea. Yang ketiga, berdirinya biara-biara dan pecahnya gereja barat dan timur. Bagian yang kedua, pada tahun 590 sampai dengan 1992 Masehi. Sejarah gereja abad pertengahan. Yang pertama, tahap 1 pada tahun 590 sampai dengan 910 Masehi. Ciri-ciri sebagai berikut. A. Gereja barat atau gereja Roma Katolik yang dipimpin oleh uskup atau paus. Yang kedua, gereja timur mempunyai peranan memikirkan hal rohani saja. Tahap yang kedua, pada tahun 910 sampai dengan 1300 Masehi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembaharuan biara di kolam Prancis. Yang kedua, teologinya hampir semua mengikuti Katolik. Yang ketiga, adanya kebanggaan ilmu pengetahuan. Yang keempat, adanya perang salib. Tahap yang ketiga, pada tahun 1300 sampai dengan 1492 Masehi. A. Adanya perpecahan di GKR dan hidup gereja merosot. B. Adanya usaha mereformasi gereja. Yang ketiga, gerakan genesensi. Bagian yang ketiga, pada tahun 1492 sampai dengan 1516, sejarah gereja zaman baru memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama, pada tahun 1521 Masehi, Martin Luther dihadiri di Pengadilan Tinggi Jerman. Pada tahap yang kedua, pada tahun 1529 dan pertemuan tingkat tinggi, tujuannya mempersatukan kembali gereja-gereja Kristen menjadi GKR. Sejarah gereja zaman baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, GKR berusaha mengembangkan orang Protestan ke Katolik. Yang kedua, GKR memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin kemudian. Yang kedua, gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara baru atau kontrak reformasi. Baik, terima kasih. Demikian video singkat saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam.